Apa kabar pemirsa, menemani waktu Anda, redaksi BCN hadir dengan berita-berita yang aktual, berimbang dan terpercaya. Bersama saya Abi Rizal, inilah redaksi BCN selengkapnya. Majunya perindustrian di Kota Batam membuat SMK Negeri 1 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, memilih Kota Batam sebagai tujuan study tour. Study tour ini mengambil tema tentang pemasaran di Kota Batam. Beberapa lokasi seperti Batam Indo Industrial Park, SMK Negeri 2 Batam, SMK Ibnu Sina Batam, serta Cake Villa menjadi tujuan utama mereka dalam melakukan study tour. Seiring majunya teknologi perindustrian di Kota Batam, membuat SMK Negeri 1 Padang Panjang melakukan studi tur ke Kota Batam. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu 5 Februari 2014. SMK Negeri 2 Batam menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi mereka. Syafrizal, selaku humas dari SMK Negeri 1 Padang Panjang, mengatakan bahwa SMK Negeri 2 Batam merupakan salah satu sekolah yang berbasis manajemen industri dan perhotelan yang sangat bagus. Lokasi lainnya seperti Batam Indo Industrial Park dan Cake Pisang Villa Batam juga dikunjungi oleh 54 orang siswa-siswi jurusan pemasaran SMK Negeri 1 Padang Panjang. Kita sedang melakukan kegiatan kunjungan industri dan studi banding ke Batam. Terus kegiatan apa aja yang dilakukan di sini? Kegiatan yang kita lakukan di sini, pertama kita mengunjungi Batam Indo. Sudah kita dapatkan di sana semua informasi bagaimana proses pelaksanaan produksi di Batam Indo. Sorenya kita pergi ada rekreasi. Lalu hari ini kita ke SMK 2 Batam. Yang kita dapatkan di Batam Indo, kita mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana proses produksi, bagaimana proses impor-impor, bagaimana proses cara mendapatkan bahan bakunya. Lalu bagaimana hasil kemana dan siapa memasarkan dari produk dari Batam Indo. Nah, sementara di SMK 2 Batam yang kita dapatkan di sini, kita sharing dengan guru SMK 2 Batam dengan SMK 1 Padang Panjang, itu saling menyampaikan informasi sekolah masing-masing dalam hal tentang proses belajar mengajar dan apa yang dilakukan oleh kedua sekolah. Sementara itu, dari SMK Negeri 2 Batam sendiri yang kerap mendapatkan kunjungan dari sekolah yang ada di dalam negeri maupun luar negeri ini, mengatakan akan terus meningkatkan kualitas sekolah tersebut, baik dalam akademik maupun non-akademik, untuk mewujudkan sekolah percontohan yang ada di Indonesia yang dikenal dengan industri manajemen perhotelan dan pariwisatanya. Pertama dimungkinkan saja karena kami di wilayah perbatasan. Batam ini kan wilayah perbatasan dan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Nah, itu salah satunya kami menjadi salah satu tujuan. Kemudian yang kedua, menjadi kebanggaan juga buat kami karena dari segi kurikulum dan akademik dari sekolah, alhamdulillah dapat kami sharing kepada para tamu kami yang datang berkunjung ke sini. Kemudian juga dari segi kedisiplinan juga mereka tadi juga salah satu yang menjadi motivasi mereka hal baik yang di sini seperti disiplin di sini untuk apel pagi dan apel pulang para siswa juga menjadi catatan buat mereka untuk mereka bawa oleh-oleh ke sekolah mereka untuk diterapkan. Dengan diadakannya studi tur tersebut antara SMK Negeri 2 Batam dan SMK Negeri 1 Padang Panjang, diharapkan silaturahim antar sekolah yang ada di Indonesia tetap terjaga. Serta SMK Negeri 1 Padang Panjang juga berharap agar kelak siswa-siswinya dapat terjun di dunia industri yang ada di Kota Batam dan seluruh dunia. Dari Batam Center, Pradana Putra BCN TV melaporkan. Aksi penolakan operasional 25 unit armada baru taksi Bluebird berkelanjutan hingga adanya aksi unjuk rasa supir taksi lokal di kantor Pemko Batam. Selain berunjuk rasa, supir taksi lokal ini juga sempat mengamankan satu unit taksi baru Bluebird yang sedang beroperasi di daerah Nagoya.
Puluhan supir taksi lokal kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemko Batam. Hal ini terkait penolakan operasional 25 unit armada baru dari operator taksi Bluebird. Tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa, para supir taksi lokal ini juga mengamankan 1 unit taksi baru Bluebird yang beroperasi di daerah Nagoya. Ketua Forum Peduli Taksi Batam, Omo Maret, mengatakan penahanan terhadap 1 unit taksi Bluebird tersebut setelah salah seorang supir taksi lokal menyamar menjadi penumpang di depan Hotel Nagoya Plaza Rabu pagi. Sementara itu, setelah mengembalikan supir taksi Bluebird kembali ke pangkalannya, pihaknya membawa taksi tersebut ke Pemko Batam sebagai bukti adanya isu tentang operasional armada baru Bluebird. Ya makanya ini permasalahannya yang saya sampaikan tadi. Kita sebetulnya bukan masalah surat menyurat, itu urusan pemerintah ya. Kita cuma minta kepastian kepada pemerintah bahwasanya besok yang 25 unit penambahan dari Bluebird tidak berjalan sebelum ada kesepakatan dengan kita. Itu saja sebetulnya yang kita minta. Jadi mau dialog 1000 kali, mau 2000 kali terserah. Setelah ada deal nanti, ya Bluebird mau jalan silakan jalan. Kalau sanksi yang diberikan dari Dishub sendiri tadi kelihatan tegas atau bagaimana? Sanksi yang diberitakan Di dalam surat itu nampaknya tidak dibuat, cuman mereka mengatakan bisa, katanya seberat-berat sanksi itu kan bisa dicabut izinnya, kan begitu. Jadi kita tidak mengerti juga karena kita belum melihat aturan-aturan itu. Jadi makanya saya tegaskan ke pemerintah, nanti yang penting itu sekarang mau jalan surat silakan jalan surat dulu. Yang penting bagi kita itu Bluebird tidak berjalan besok yang 25 unit. Itu aja. Sudah jelas Mas, sudah jelas. Kita menunggu Kadishub lagi menemuin orang Bluebird sebab Bluebirdnya tidak mau hadir. Kalau seandainya tidak ada kata sepakat pada hari ini, ya otomatis kita akan mulai demo hari ini sampai permasalahan ini selesai. Sementara itu, setelah melakukan orasi di depan kantor Pemko Batam, Kadishub Batam, Jul Henry melakukan pertemuan kembali dengan sejumlah perwakilan supir taksi lokal Batam guna membahas surat pernyataan penolakan operasional armada baru Bluebird. Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Pertemuan yang dilakukan sejumlah pengusaha taksi lokal dengan pihak Pemko Batam terkait taksi Bluebird dilanjutkan Kamis. Kadishub Batam yang didampingi oleh Asisten 2 Pemko Batam memberikan keputusan akan melakukan dialog bersama dengan pihak Bluebird Batam. Hal ini mereka menyatakan setelah pihak Pemko Batam langsung menjumpai manajemen operator taksi Bluebird. Pemerintah Kota Batam menyurati PT Bluebird untuk tidak mengoperasikan 25 armada tambahan miliknya. Hal ini disampaikan Asisten 2 Pemko Batam, Suzairi, saat memimpin rapat antara Pemko Batam dengan Forum Taksi dan perwakilan PT Bluebird di lantai 4 kantor Wali Kota pada hari Kamis. Kesimpulan rapat ini, Pemko Batam akan tetap menyurati Bluebird minta agar Forum dan Bluebird untuk membentuk tim dalam rangka menentukan sikap. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub Kota Batam, Jul Henry menjelaskan pihaknya hanya sebagai fasilitator agar Forum Taksi di Batam dan Bluebird dapat bertemu untuk menemukan kesepakatan. Mediasi dan fasilitasi agar mereka kan dah berhadapan langsung nih. Dah berhadapan langsung ya jawaban langsung. Kemarin minta gitu, kita surat, Pak kami mau, mereka jawab. Kami datang sana, mereka mau hari ini datang. Dengar langsung, ya kan? Kan udah selesai nih. Intinya dialog. Musyawarah lah gitu. Tapi tetap yang 25 ini nggak beroperasi ya? Ya dialog nanti. Ya kan dua sisi dialog nih. Yang menurut mereka kan minta 25, ya kan? Orang ini kan dialog lah nanti. Berarti belum ada tindakan nih Pak? Dan sepakatnya itu tadi lah dialog. Agar PT Bluebird mentaati MOU yang telah disepakati sebelumnya. Ini kan permintaan mereka. Kedua, untuk ini permintaan dari Forum. Kedua, untuk sementara yang 25 ini tidak dioperasi sebelum ada dialog yang dilakukan hari ini. Nah, apabila 1-2 dilanggar, maka pemerintah
pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan akan melakukan penghentian atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Landasannya apa ini? Ada di aturannya. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, sampai sanksi yang seberat-beratnya. Pencabutan izin dan pencabutan itu. Maksudnya Pak Beni yang akan menyampaikan secara pribadi berusaha menjadi teman atau keluarga. Dari Batam Center, Pradana Putra BCN TV melaporkan. Guna mewujudkan keinginan Kementerian Pariwisata dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepri meresmikan Pusat Kreatif Kepri Techno Creative Center yang fokus dalam pengembangan ekonomi kreatif, media desain, dan iptek. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Guntur Sakti, melakukan peresmian Pusat Kreatif Kepri Techno Creative Center. Dengan adanya kantor sekretariat bagi komunitas kreatif Kepri merupakan wujud nyata stimulan dari Kementerian Pariwisata dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kepri. Selain itu, adanya Pusat Kreatif Kepri Techno Creative Center ini juga melalui berbagai tahapan mulai dari proses pengenalan, masa inkubasi hingga terbentuknya sekretariat ini. Selain itu, sekretariat ini juga membantu 15 sektor ekonomi kreatif yang sedang dikembangkan di Sparbud Kepri. Berikan stimulan kepada kami, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, untuk bagaimana mengembangkan sektor ekonomi kreatif ini melalui sebuah tahapan-tahapan dan proses yang harus kita ikut nih. Mulai dari proses pengenalan, proses inkubasi, sampai terbentuknya satu sekretariat ini yang fungsinya untuk apa nanti dijelaskan sama Pak Martin atau Nurul. Yang pasti amanat daripada kementerian untuk mendorong sektor ekonomi kreatif ini tumbuh dan berkembang melalui satu tahapan-tahapan dan proses yang sistematis itu, hari ini kita sudah sampai ke finishnya. Nah, tinggal bagaimana memberdayakan tempat ini menjadi tempat berkumpul atau tempat mengembangkan wirausaha orang-orang kreatif. Sementara itu, Ketua Pusat Kreatif Kepri Techno Creative Center, Nurul Syafitri, mengatakan saat ini sudah ada 40 pelaku kreatif di sektor ekonomi yang sudah bergabung. Selain itu, nantinya pihaknya akan melakukan kerjasama dengan perusahaan multimedia seperti Kinema Sistrans dan Kadin Batam yang akan menjadi mentor dalam membuka peluang kerjasama bagi para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif. Kami juga menyediakan prasarana lainnya seperti komputer, terus kita juga ada, kalau mereka datang ke sini, mereka mau kesulitannya apa, itu bisa konsultasi sama kita. Masalahnya apa, kita bisa carikan solusinya, seperti itu. Jadi kita komitmen, tapi harus register dulu menjadi anggota komunitas kreatif Kepri pastinya. Gitu. Untuk registernya bagaimana? Cukup datang ke sekretariat sini, nanti kita biasanya kita review dulu usahanya apa, terus kendalanya seperti apa, nah nanti baru kita sesuaikan. Dia khusus yang di MDI tadi kan? Iya. Nah, dan jika dia belum punya badan usaha gitu, bagaimana? Kalau Anda datang belum gitu? punya badan usaha, jadi kita juga seperti ini ya. Kami ini untuk Fingerfest sendiri kita kan perusahaan multimedia. Jadi kita fokus kita di multimedia. Jadi kita bisa masuk ke sektor manapun. Nah, kalau yang belum punya badan usaha, dia punya skill, mungkin kita bisa kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan yang butuh atau lain sebagainya. Kita kan punya networking. Nah, itu yang akan coba kita berikan benefit untuk yang bergabung ke sini seperti itu. Dengan adanya Pusat Kreatif Center ini, pihak di Sparbud Provinsi Kepri berharap dapat memberikan peluang seluas-luasnya bagi pelaku kreatif di sektor tersebut dalam mengembangkan diri dan usahanya. Dari Batam Center, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Pria Singapura tewas tanpa busana di salah satu kamar hotel yang berada di kawasan Sungai Panas. Nantikan berita selengkapnya hanya di redaksi BCN.